Hai Anover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supranatural bertemu menjadi spiritual. Di video kali ini, kami tidak akan bercerita kisah klien, kami tidak bercerita wawancara terhadap teman astral kami, namun kami akan mencoba memetakan lantai-lantai dimensi afterlife khusus untuk arwah. Yes, us. Enggak, kami manusia. Arwah itu definisinya adalah ex-human. Dari pengalaman-pengalaman kami, dimensi seperti apa aja sih yang akan mereka lalui setelah kematian? Siapa yang in charge di situ? Apakah Grim Reaper atau iblis masih punya hak di situ? Sampai tahap apa iblis nggak punya hak? Sampai tahap apa Grim Reaper pun bahkan nggak punya hak? Dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya, walaupun anggap saja ini konten entertainment, tetapi kalau konten entertainment ini bisa bermanfaat, ini akan bermanfaat bagi kita human yang sudah meninggalkan kehidupan kita di dunia ini. Dan karena kasusnya sudah sangat banyak, jadi kami mohon maaf kalau mungkin kami rembukan secara spontan di sini. Kayak ini guys, kasusnya itu, kasusnya ini. Jadi, stay tune. Di episode ini kami agak santai dan si Jesslyn sama Aileen juga baru lihat notes yang gue bikin. Jadi ya kita agak-agak non formal dan mungkin sedikit tak terstruktur, maaf. Tapi katanya Anover suka yang langsung spontan. Jadi ini bersifat spontan. Jadi itu yang Kak Willy pegang itu cuma notes doang. Udah singset Aileen mau diapain? Oh enggak, bajunya kegedean. Itu artinya kamu kekurusan. Enggak, jangan dong, belakangan mukanya udah cabian. Cakep dong, makin cabi. Cabi dari mana lihat? Cabi. Yul kasih efek gitu, kempot gitu. Kalau lu cabi gue apalin. Enggak. Kan gue bilang. Kalau Aileen cabi, kamu seksi. Asik. Kan gue bilang kemarin, Aileen cabian ya pas ketemu. Aku kayak, iya. Mungkin. Daripada kekurusan. Kami mulai dari dimensi yang paling gampang dulu. Kalian sambil lihat notes ya. Yaitu dimensi gentayangan. Yeay. Again teman-teman, balik lagi, ini khusus untuk arwah ya. Jadi kami berkata dimensi afterlife, bukan untuk jin, bukan untuk malaikat, bukan untuk iblis. Ini dimensi khusus untuk kita, human, especially yang sudah meninggal. Yang pertama, dimensi gentayangan. Nah, reference gue ngambil dimensi gentayangan ini sebenarnya film Ghost yang dibintangi oleh Patrick Swayze dan Demi Moore tahun 1990. Sorry ya, kakak nggak punya film lain yang kakak ingat. Itu my mom yang jadi kameramen pasti tahu. Ya, mama tahu kan? Yo, my mom ngangguk ya. Kalian nggak tahu film Ghost? Ya udah deh, kalian ada reference apa dimensi gentayangan film apa? Apa ya? Kalau Hotel de Luna yang nampung arwah gitu di kayak hotelnya gitu. Iya, itu cukup sih. Hotel de Luna. Iya. Hotel de Luna. Sama ini sih sedikit afterlife itu ada drakor juga namanya Tomorrow, itu juga bagus banget sih. Tapi itu tentang Grim Reaper. Jadi Grim Reaper yang mencabut nyawa. Ya. Oke, basically teman-teman semuanya, dimensi gentayangannya kenapa gue pilih di yang pertama kami bahas, karena memang paling gampang dan paling banyak. Jadi terminologi seperti white candy, apalagi Kuntes. Wowo bukan ya, Wowo itu jin dari pengalaman kami. Jadi kuntes, white candy ini belongs to this dimensi ini. Dulu kita miske ya padahal ya ngomongnya ya. Kita ngomongnya miskin. Gara-gara kita ketemu satu klien, dia tuh ngomong kunti itu jadi kuntes. Makanya kita akhirnya mencoba untuk memakai istilah itu juga. Miske, kuntes, white candy, poci atau popoci gitu. Whatever lah. Poci. Kenapa poci ya? Iya, mungkin supaya lucu kali ya. Cinya apa? Ya lucu aja gitu. Kayak misalnya kayak santai aja, careless kayak gitu mungkin ya. Mungkin apaan sih so asik gitu. Gak udah. Nah, kalau di video anomali atau DA, beberapa kasus yang masuk di dalam dimensi ini nih antara lain Hiraoka Miyako. Hiraoka Miyako kalian ingat kan? Ingat. Itu masih di Jepang kan? Ya. Wait, itu deket Aokigahara nggak sih? Enggak kan? Enggak, kayaknya beda ini deh. Dekat pinggir tol gitu kan? Kayak pinggir bukan tol, kayak jalan setapak iya, gitu kan? Jalan setapak untuk mobil. Kalau misalnya kita kayak mau keluar daerah dari Jakarta ke Jawa, terus jalan setapak kayak gitu kan? Iya. Nah, dia tuh di setting kayak
rimba atau hutan di Hutan situ gitu kan. sih, iya, di situ. Hutannya bukan yang lebat tapi hutan di situ. Hutan. Masih ingat kan? Mm-mm. Nah, itu teman-teman Hirao Miyako dan masuk dalam kategori ini. Fan Lalu Manyi juga loh sebenarnya. Fan Manyi agak arbis. Ya Iya, dimensi tapi memang- arbis sih. Makanya ini kami rembukan nih. Jadi debatable dan enggak. Namanya juga kami berusaha memetakan dimensi afterlife kan teman-teman. Jadi this is tidak baku, tetapi setidaknya upaya kami. I think maybe we are the first. Cie. Lalu ada juga Teresa Teng. Per pengalaman kami, per video kami dibuat ya. iya, Kami iya. belum ngecek lagi Setuju. keberadaan beliau di mana sekarang. I don't know. Tapi per waktu itu kita buat videonya, itu termasuk dimensi gentayangan sebenarnya. PW. Ya, Paul Walker, Iya. Bruce Lee enggak tapi. Enggak, dia Beda. Dia udah beda. Itu kayak semi HB. Kayak Michael Jackson juga enggak loh. Enggak, udah di dimensi yang lebih nyaman sih. Michael Jackson teman-teman bisa lihat episode DA ya, ada, silakan dicari. Nah, Jack the Ripper gimana? Menurut Jack the kalian? Ripper, Kakak udah. bilang sih bukan. Kangen sama Choco. Iya. Bukannya Dia pernah jadi gentayangan. iya, maksudnya itu. Tapi terhitung waktu kami buat video anomali, itu dia dijemput sih sama Black GR. So bukan ya? Per video itu dibuat Sekarang ya. kalau sekarang bukan. Apalagi video-video DA dan anomali. Ada lagi sebelum kita beralih ke dimensi selanjutnya. Udahlah langsung aja. Aku rasa juga Anovers juga udah. Ya pokoknya Langsung yang pengen. biasanya teman-teman ngelihat penampakan, yaitu biasanya arwah-arwah yang masih ada di sini ya. Sebenarnya harus diteliti sih, yang penampakan itu bisa jadi iblis, bisa jadi juga jin ya. Mm-mm. Tapi kalau bentuknya human banget itu biasanya manusia sih ada. Mm-mm. Nah, yang jadi pertanyaan menindaklanjuti perkataan Aileen, siapa person in charge? Sebenarnya bukan person in charge, entity in charge. Tapi biar gampang kami bilang PIC. Kalau di corporate kan ada istilah PIC-nya siapa? Di dimensi ini zona yang super netral. PIC-nya semua masih bisa keluar masuk di sini. Arwah, jin, even jin pun di tempat gentayangan masih bisa. Iblis, Grim Reaper, Fallen pun bisa akses ke sini. Ini zona kayak bebas, zona netral yang chaos sih sebenarnya. The only thing yang membatasi kita manusia nggak bisa interacting dengan mereka ya karena kita nggak mampu merasakan dan melihat mereka secara umum. Sekarang kita lanjut ke dimension selanjutnya. Dimensi berikutnya adalah, ya kami nggak tahu sih melabelkannya apa. Kami sebut saja dimensi abu-abu transisi. Jelek sih namanya sih. If you guys can come up with better name, let me know. Dimensi ini bukan sekolah. Ada guys, dimensi yang sekolah buat para arwah kesannya. Dimensi ini temporary alias sementara, dan dimensi ini dikuasai oleh manajemen netral. Jadi bukan milik kubu kiri, bukan milik kubu kanan. Sekilas kami lihat ini about 60-70% kejadian dari klien-klien kami itu berada di tempat ini. Gentayangan malah nggak terlalu banyak loh, ya nggak? Setuju nggak Anomali? Gentayangan lebih sedikit, Lebih less. sedikit teman-teman. Bentar, maksudnya gentayangan lebih sedikit? Kalau dari klien kita, Dari total klien. yang menanyakan papaku gimana, ibu maksudnya almarhum ya, itu lebih sedikit yang kita nemuin gentayangan. Sebenarnya sih ini kan dari kasus klien kita ya. Kalau yang gentayangan itu memang nggak terlalu banyak, walaupun ada. Nah, tapi sebenarnya gimana sih Kak Jess? Apakah memang di dunia ini tuh yang gentayangan itu sedikit? Jawabannya enggak. Kayak aku tuh sering banget gitu digangguin sama yang gentayangan. Jadi enggak gitu, simply gitu aja sih. Tetapi biasanya yang datang ke kami itu rata-rata kan bukan orang yang bermasalah pidana atau crime atau yang receh. Jujur ya, yang datang ke kita kan pasti memang yang punya masalah kan. Dan rata-rata mereka juga bukan orang jahat gitu loh. Memang bertanya kayak ayahku gimana, ibuku gimana. Kalau 60 dan 70% dari klien, gue ulang, 60 hingga 70% kasus klien yang kehilangan anggota keluarganya ini berada di dimensi ini. Nah, sekarang kita beralih ke energinya, deskripsinya, rasanya gimana. Sorry, gue take a flashback sebentar ke gentayangan. Maksudnya dimensi gentayangan. Kalau di dimensi gentayangan itu persis seperti yang kayak kita temuin sekarang. Iya, Like banyak. mereka live amongst us istilahnya. Yes. Yang mereka lihat sama kayak lalu lintas, mobil,
Kamu cerita deh yang ada arwah Nora. Aduh, aduh banyak banget arwah Go Nora. go go. Aduh, arwah Nora tuh banyak banget. Jadi sering banget aku tuh pulang gitu malam-malam gitu ya. Ya walaupun sekarang kan aku kan juga udah bisa switch off, switch on gitu kalau lagi dibutuhin, sama kalau lagi nggak dibutuhin kan aku switch off. Tapi kalau aku lagi kecapean udah malam nyetir, suka ada arwah tuh yang iseng gitu loh, kayak nyebrang gitu loh, seakan-akan kayak nenek-nenek lah gitu nyebrang di jalan tol gitu, kan nggak mungkin banget gitu. Terus misalnya kayak ada orang tinggi besar gitu nyebrang di jalan tol, ya mungkin buat teman-teman yang peka atau yang sensitif yang pernah ngerasain tahu lah ya perasaannya gitu, lagi nyetir enak-enak tahu-tahu misalnya kayak ngelihat di atas pohon gitu, kayak ditunjukin kayak gitu, kayak ya mungkin bukannya takut sih, tapi kadang-kadang ngeselin gitu Cerita kadang-kadang. Poci yang kamu sapa, ceritainnya secara singkat. Oh iya, ada. Tapi itu udah pernah diceritain deh kayaknya. Ya udah pernah belum nanti sih? Anovers tolong cari ya, kami nggak tahu. Nggak apa-apa Oke, deh, aku pernah? ceritain Ya aja udah, deh, go ahead. ceritain aja deh. Jadi pernah juga abis aku tuh pulang ngeles, terus udah gitu aku ngeliat ada poci lagi senderan gitu di apa namanya, di pohon, di batang pohon. Dengan deskripsinya yang sama ya, begini Iya, terpompongkan begini, gitu. begini, terus udah gitu kayak kayak begini gitu, terus kayak non gitu, mau kemana non gitu. Tadinya niatnya mau godain atau cuma nyapa tuh? Mau semi godain ya? Enggak sih, dia emang baik sih. Oh. Tapi dari apa raut wajahnya juga emang dia orang baik. Dan dia Walaupun tahu kamu kelihatannya bisa nyerempin. lihat. Iya, dia tahu. Dia memang kayak dari jauhan, kayak jarak berapa meter gitu dia udah tahu. Terus gimana? Nyapa terus? Nyapa terus udah gitu, oh ya abis pulang les gitu, aku bilang aja ya abis pulang les, terus oh ya udah gitu doang sih, kayak hati-hati ya gitu doang. Itu lagi maghrib waktu itu. Apalagi ya? Itu arwah Nora yang depan lalu lintas yang kayak sengaja nabrak-nabrakin diri. Ceritain. Oh iya, ini epic banget sih. Jadi waktu itu kan aku kan lagi abis pulang lah ya, abis pulang jemput my mom gitu dari tempat kerjanya. Terus udah gitu di lalu lintas gitu ya, kayak kayak norak banget gitu. Jadi kan ini lampu merah. Terus kan lampu merahnya berubah jadi hijau kan. Nah kita jalan gitu, terus dia kayak fly me to the moon kayak gitu kayak. Oh yang itu? Iya. Ada lagi itu yang norak kamu banget. tiba-tiba lagi ngelihat kumpulan arwah kayak, lihat nih, gue ditabrak mobil nggak apa-apa. Ya itu dia. Oh itu? Itu dia. Terus dia ada teman-temannya gitu kayak, kayak gitu, kayak apa sih gitu. Wah, kakak coba refresh cerita kamu ya. Iya. Sebenarnya yang Jesslyn cerita ke gua, arwah-arwahnya tuh kayak bilang kayak, lihat nih, gue berdiri. Iya, kayak udah gitu. non fisikal kan, dilewatin mobil, Iya. gue nggak mati lihat anjing. Iya, udah lewatin mobil terus kayak gitu, mukanya tuh kayak menikmati banget hembusan angin yang menembus badannya gitu loh. Ya, itu dimensi gentayangan tuh. Kita Iya. malah jadi balik lagi ya ke dimensi gentayangan, tapi nggak apa-apa, itu buat Anovers semuanya. Ada lagi nggak? Aileen contoh, rumah sakit, Oh, itu tempat banyak. apalagi ya, funeral mungkin nggak terlalu, rumah sakit sih lebih banyak, terutama rumah bagian ICU yang tempat kejadian memang where people are clinically declared dead. Aduh, bahasa Inggris lagi, di mana orang dinyatakan secara medis meninggal, itu banyak tuh. Wah iya, rumah sakit itu salah satu tempat yang banyak juga. Jadi aku mohon ya untuk teman-teman yang misalnya lagi jenguk temen atau lagi nungguin keluarga gitu di rumah sakit, banyak-banyak doa aja. Soalnya memang banyak ya kayak pasien-pasien bekas kecelakaan yang mungkin meninggalnya kurang wajar gitu. Terus misalnya dia masih menyimpan rasa penasaran, rasa nggak enak, rasa negatif lah ya gitu ya. Nah dia suka gangguin tuh biasanya, apa kayak kadang-kadang nempel atau kadang-kadang malah kayak ngikutin sampai rumah gitu, atau ngeganggu pas lagi di hospital gitu. Ya saranku banyak-banyak doa aja. Jadi ini aku perlu ceritain gak sih? Yang mana? Sebenarnya aku kalau rumah sakit ada banyak cerita sih, tapi pilih yang mana? Mau yang anak kecil yang di lift kayak kamu lihat aku kan, atau Iya. atau mau yang kayak tiba-tiba kayak aku diginiin gitu sama apa mukanya kayak udah berdarah kayak Yang itu monyet. aja. Harap dimaklumi ya teman-teman, karena memang background dari Anomali yang vision paling kuat untuk begini-beginian ya Jesslyn. Jadi Jesslyn yang paling bisa cerita arwah di dimensi gentayangan seperti apa ya Jesslyn. Go. Ya tapi mungkin kalau teman-teman lain ada cerita juga nggak apa-apa sih.
Oke. Ada kamu waktu kita bertiga nggak tahu lah, pokoknya di mall tertentu kan kalau kapal parkir kan spiral tuh, Lin, iya kan? Iya. Kamu sampai please tell me itu orang, please tell me itu orang. Oh iya. aku Gua sama sering Aileen gitu. nggak ngeliat apa-apa sih. Terus kayaknya kakak pura-pura bilang iya itu orang gitu, padahal itu arwah. Supaya kamu nggak takut, Jess. Bukan yang nggak takut sih, cuman supaya aku kalau itu orang kan aku lebih hati-hati gitu, jangan sampai nabrak gitu. Iya, ya udah Terus balik kalau lagi. bukan Kalau ditabrak. bukan tabrak aja. Itu kan bener yang aku bilang apa? Ditabrak. Tapi kesel sih. If I were you, Kesel. udah tahu itu udah pasti arwah, gue libas sih. Lu ngapain orang-orang kayak Iya, suka ngapain begitu, sih gitu? suka begitu. Itu kan yang bisa buat orang kecelakaan gitu. Jadi aku sebel aja. Iya. Heeh. Ya udah yang begitu tadi. Iya, jadi aku tuh waktu lagi demam kan, aduh, udah bingung gitu kan, kepala udah pusing, aduh gue covid nggak ya gitu. Dia tiba-tiba lagi di ruang tunggu, Lin, itu udah jam 12 malam posisinya, karena aku tuh muntah-muntah terus ya, terus aku tuh demam, posisinya tuh begitu, lagi di ruang tunggu, tiba-tiba nih ya, aku tuh praktekin ya, kayak gini. Terus kayak mukanya kayak bonyok-bonyok gitu loh, kayak berdarah-berdarah, tapi kayak ini aku curiga dia tuh kayak bekas kelindes deh, kayaknya arwah bekas kelindes sama truk yang gede gitu loh bebannya. Terus gitu kayak lu ngapain sih gitu, udah aku kayak gitu aja, kayak lu ngapain sih gitu. Terus udah gitu akhirnya aku masuk ke ruang UGD, terus udahlah aku coba bicara sama suster aja kayak sus berapa lama lagi sih gitu saya harus nunggu hasilnya bla 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 kayak gitu. Capek banget. Harusnya lu tempel mukanya Adam. Iya. Wait, di hotel kita ke Bali ya? Kenapa? Itu juga Kenapa? banyak tuh. Oh, itu Arbis sih. Oh iya. Lain-lain Oh, itu Arbis. Arbis gentayangan. Jadi Arbis yang di dimensi gentayangan nanti. Iya. Ada lagi nggak? Aileen cerita ada lagi nggak? Ya ngeliat penampakan sih ada sih. Digangguin juga ada beberapa kali. Cuman ya udah. Jadi sebenarnya secara statistik, I think yang paling banyak memang yang gentayangan. Kalau di bumi ini ya. Ya cuma ya teman-teman ya kami males lah ya. Kalau dulu pas awal-awal anomali terbentuk, arwah random kami ajak ngomong. Mas meninggalnya kapan? Ditabrak mbak gitu. Mas meninggalnya saya cewek itu biasa saya Boleh mengakhiri hidup. saya mengakhiri hidup gara-gara putus cinta gitu. Ada dan ngomongnya Ya itu. bahasanya kita perhalus ya guys. Setelah berapa tahun ya kali kami terus-terusan kayak gitu. Iya. Anyway, ada lagi nggak cerita sebelum kita move on ke yang Iya. dimensi abu-abu transisi? Cuman mau bilang aja sih, semoga arwah-arwah yang gentayangan itu mereka cepat segera menemukan tempat yang terbaik untuk mereka gitu ya. Aku bener-bener mendoakan untuk mereka ya, jangan iseng mulu gitu di bumi, lebih baik ya lebih baik ya mereka bisa naik aja gitu sih. Amin. Amin. Oke, sorry teman-teman, tadi kami flashback sedikit ke dimensi gentayangan, agak gini. Nah, sekarang balik lagi ke dimensi abu-abu yang transisi yang tadi kami sempat bahas. Energinya itu sudah bukan astral bumi. Impresi kita ya, Lin, jauh kan? Bukan jauh, pokoknya bukan di astral bumi aja. Ibaratnya kalau level tuh ya, level gimana ngomongnya ya? Pokoknya bukan di astral bumi aja. Lebih ke arah gini sih kalau aku jelasin, jadi mereka itu adalah jiwa-jiwa yang sebenarnya tempatnya udah nggak di bumi lagi, udah di dimensi lain, tapi masih ada keterikatan dengan dunia. Begitu. Deskripsi lain adalah energinya kurang nyaman. Bukan tidak nyaman ya, kurang nyaman. Dan dimensi itu masih bisa terjangkau oleh suara-suara manusia bumi yang memanggil-manggil. Kalau masih gentayangan, wah kedengeran sih. Misalnya kayak Joko di mana kamu gitu, itu kedengeran. Oh, that's the reason kenapa mungkin arwah yang mengakhiri hidup mungkin gara-gara putus cinta jauh dari kejadian pacarnya. Maksudnya? Karena sebentar-sebentar si ceweknya manggil Joko, kamu di mana gitu ya. Dia kedengeran, mendingan gue jauh-jauh. Udah tahu gue meninggal, nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain gue deket-deket. Psikologinya kan begitu. Tergantung arwah sih. Tergantung arwahnya. Ini ujung-ujungnya ya kalau kita cerita 90% yang di gentayangan pasti akan keseret-seret lagi. Udah daripada kita keseret ke sana, balik lagi ke dimensi ini. Balik lagi tadi kurang nyaman,
bukan astral bumi, namun masih bisa terjangkau oleh suara manusia. How do we know? Karena seperti yang kami katakan, 60-70% kasus anomali biasanya arwah yang ditanyakan ada di dimensi ini, ya kan? Dan ketika misalnya tolong dong boleh dijangkau nggak? Ketika kami manggil, Kak, nama almarhum siapa? Kami manggil, nyampe, energinya nyampe. Kami nggak tahu ya, apakah kalau orang biasa manggil juga kedengeran atau enggak? Karena kan kami bisa melihat sampai titik tertentu. Kami bisa tahu kalau dia dipanggil kedengeran atau enggak. I'm not sure kalau orang biasa manggil kedengeran. Ada yang jawab kedengeran. Ya itu siapa sih tadi? I don't know. Iya. Maybe my higher self. Lalu ada yang arwahnya sendirian, kita sering lihat sendirian. Ada yang bareng arwah lain juga. Tapi rata-rata dimensi ini nggak rame kan? Enggak. Ya dimensi ini nggak terlalu rame. Kelam, kelabu. Oh, nggak berasa ada pergantian terang dan gelap. Kayak flat aja terus, kayak kelabu terus. Kayak ini loh, kayak awan Mendung awan terus. siang, awan Setuju. siang Iya. mendung gitu loh. Terang, Setuju. tapi nggak gelap, tapi terus gitu aja. Iya. Aneh sih, aneh. Lalu biasanya terlihat GR putih lalu lalang. Kami banyakkan lihatnya di dimensi ini ada GR putih sih. Dan kalau ditanya contoh kasusnya apa? Jack the Ripper sebenarnya sempat dia lewatin dimensi itu. Ada nggak kasus yang kalian tahu yang kita bahas di anomali atau DA yang belongs to dimensi ini? Kayaknya banyak deh arwah-arwah, tapi mungkin kita belum tentu masukin di konten sih. Iya. Kalau untuk konten DA, kayaknya kita belum pernah spill yang dimensi ini ya. Iya, Belum. kebanyakan kayak either dia di dimensi yang udah lebih enak, kalau enggak di dimensi yang Ya DA kalau Nggak nggak enak. kalau nggak di dimensi nggak enak sih kita nggak konten sih. iya benar Gitu kan. sih, lebih Tapi banyak. biasanya Gimana ulang. Apa tadi kau bilang? kalau dimensinya nggak enak ya kita nggak konten intinya. Maksudnya kalau di Kalau dimensinya enak, Iya, kita nggak konten. Nggak ada Jadi, masalah intinya kesimpulannya kan. kalau dimensinya nggak enak, kita ngonten. ya kan begitu kan Ya, biasanya. memang bener sih, itulah DA. Iya kan? Tapi Iya. biasanya dimensi ini kebanyakan kita temukan memang di klien. Jadi memang itu adalah jiwa-jiwa yang belum bisa melepaskan keduniawian atau Nah, enggak. itu, thank you Lin. Ya. Jadi mereka nggak bisa melepaskan keduniawian. Keduniawian ini bisa bersifat materi atau nggak bisa bersifat perasaan. Misalnya dia belum rela ninggalin keluarganya. Itu bisa jadi, makanya kenapa mereka nge-stuck dan belum bisa melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Jadi setelah orang meninggal itu, setelah level 1 kan tadi kan gentayangan ya. Yeah. Semua orang pasti akan mengalami itulah. Yes. Gentayangan dulu, baru nanti setelah kedua itu baru tahap naik ke dimensi berikutnya, yang pasti bukan di bumi ini. Nah, tapi naik ke dimensi berikutnya ini banyak dimensi dan banyak tahap juga, nggak cuma satu tahap. Kita Setahu aku mencoba sih. memetakan yang kita bisa aja. Iya. Oke. Nah, sedangkan di dimensi yang barusan kami jelaskan, dimensi abu-abu ini adalah dimensi di mana orang-orang itu masih keterikatannya kuat banget dan masih belum bisa mau melepaskan hal-hal yang ia punya. Misalnya dia masih punya keluarga, dia masih belum rela, masih sedih terus, masih suka kepikiran terus. Nah, yang paling penting adalah di dimensi ini untuk melepaskan semua keterikatan tersebut. Karena ketika sudah sampai di dimensi berikutnya, itu sudah level yang berbeda dengan energi yang berbeda. Kalau nggak bisa clashing. Dan Tuhan belum tentu bisa menerima. Jadi di dimensi ini, ketika seseorang belum bisa melepaskan keterikatannya tersebut, itu belum bisa diterima di dimensi berikutnya. Makanya sangat penting jiwa manapun yang berada di dimensi ini untuk melepaskan dan istilahnya memurnikan lagi jiwanya lah. Bukan memurnikan sih bahasanya. Melepaskan lagi keterlekatan dan keterikatannya, Lin. Ya, setuju. Gitu. Intinya begitu. Udah? Dari aku sih udah sih. Kita ngonten seakan-akan kayak kita konsultasi loh ke klien. Udah, ada tambahan. Itu gaya kami kalau konsultasi. Ini ngonten cuy. Anyway, Yuk, lanjut. giliran kakek yang ngomong ya. Di dimensi abu-abu transisi ini, seperti yang gue bilang tadi, GR putih lalu lalang. Namun bukan dimensi yang kebal iblis. Iblis masih bisa masuk di sini. These dimensions masih bisa ngeret arwah yang bersangkutan ke dimensi yang lebih gak enak. Kenapa bisa demikian? Si arwah ini kan masih bisa
masih belum bisa melepas keterikatan dan keterlekatannya. Dengan demikian dia masih banyak beban. 1-2 aja bisikan kayak, mau ikut aku nggak? Atau dendam mungkin, kamu kalau mau ikut aku, kamu bisa lihat kembali saudaramu gini ya. You know, iblis lah. Itu bisa keseret guys, dan Grim Reaper tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu di mana peran Grim Reaper putih di sini? Ketika kami bersama klien memberikan pesan atau apa, ada 1-2 kalimat yang membuat si arwah jadi legowo. Apapun itu konteksnya, benda kesayangan kek, atau masalah keluarga, atau cuma sekedar disapa, atau anything. Dan ketika kami doa, biasanya arwahnya nangis, lalu kayak kerasa energi hatinya, ya udah aku rela. Disitulah GR membawa istilahnya tangan si arwah tersebut, ayo kita ke dimensi selanjutnya. Jadi dimensi ini masih cukup agak manajemennya masih, gue bilang apa tadi manajemennya ya? Manajemennya netral, yeah. Tapi GR putih sudah mulai punya kuasa lebih di sini, dengan syarat free will dari arwah itu sendiri. Oke. Lanjut ya dimensi berikutnya ya. Mau? Oke. Nah, yang berikutnya ya sudah lah ya. Oh ya, tambahan dikit. Ya. Gimana? Go. Tambahan untuk dimensi ini sebenarnya dari pengalaman kita ya dalam menangani klien, kita kan banyak yang memang pihak keluarganya masih ada di dimensi tersebut. Tapi kita pun juga milih-milih. Jadi kalaupun misalnya sekiranya teman-teman ke depannya ada yang mau nanya ke kita, boleh gak koneksi dengan orang tua? Kalau tadi kan diizinkan. Kalau tadi kan yang ceritanya Kak Willy itu kan memang diizinkan oleh pihak Grim Reaper dan istilahnya kubu kanan lah. Jadi setiap kali itu kita selalu minta izin dulu untuk apakah diizinkan oleh kubu kanan untuk berinteraksi dengan keluarganya. Karena di dimensi ini benar-benar dimensi yang menurut aku cukup fragile jiwanya tersebut. Ada mungkin sebagian orang yang ketika dikontak oleh keluarganya dan diberikan pesan oleh keluarganya malah lebih lega. Ada. Yeah. Tapi ada sebagian juga malah makin gak rela. Malah makin mau hidup lagi, kenapa kakak praktekinnya kayak gitu? Tapi emang kayak gitu sih. Emang kayak gitu. Iya kayak gitu. Ya jadi itu lebih baik saran aku untuk jiwa-jiwa yang masih ada di sini ataupun teman-teman yang punya keluarga yang sudah ditinggalkan, doa aja sih sama Tuhan untuk supaya mereka berada di dimensi yang lebih baik, intinya gitu. Itu jauh lebih baik dan lebih, bukan berguna sih bahasanya, kasar ya, lebih bermanfaat untuk si jiwanya. Lebih efisien juga, yes. Lebih efektif. Oh ya, kami sebagai anomali berkali-kali menekankan kepada seluruh 100% klien kami, never ever, jangan pernah sekali-kali mendoakan anggota keluarga yang sudah meninggal langsung dituju pada namanya. Ya kan? Kami selalu memberikan saran kepada klien kami, doalah pada Tuhan langsung. Misalnya, anggap saja namanya siapa ya? Ini sensitif tapi anggap aja. Oh, ini ada di almarhum. Beberapa kepercayaan ya. Jadi percaya sama leluhur. Ya, tapi kami anomali, ya ini semua orang punya free will dan hak masing-masing. Kami selalu bilang doanya seperti ini, ya Tuhan, berilah ketabahan hati dan lepas dari keterikatan apapun yang dibutuhkan bagi jiwa siapapun itu supaya bisa melanjutkan perjalanan. Setuju. Selalu seperti itu saran kami. It's a bad idea kalau doanya panggil siapa? Almarhum kamu di mana? Kamu di mana? Semoga kamu nggak lupa sama ini ya. Semoga kamu nggak mikirin lagi kucing yang ini, whatever lagi itu semua. Wah, itu tetot. Sama ini, aku mau nambahin boleh? Kali dulu deh. Kamu dulu. Oke, aku mau nambahin, ini penting banget ya. Jadi aku tuh pas kecil, ya ini sih sebenarnya berhubungan dengan kepercayaan tertentu. Tapi balik lagi, ya disclaimer dulu lah ya teman-teman. Maksudnya bisa mendengarkan atau nggak mau mendengarkan juga nggak apa-apa. Aku pas kecil disuruh sama mamaku untuk berdoa minta tapi ke nenek aku. Jadi, iya nenek kamu kan sudah meninggal. Ya udah kamu berdoa sama dia, kamu minta semoga Jesslyn lulus ujian, semoga Jesslyn bisa naik kelas, semoga ya pokoknya and so on lah, semoga. Tapi minta doanya tuh bukan ke Tuhan atau bukan ke dewa atau bukan ke, ya pokoknya biasa kalau agama lain kan ya kepercayaan dewa atau nggak Tuhan gitu ya. Ini dia minta doanya tuh ke nenek aku gitu. Terus yang ada aku semakin bertumbuh gitu kan, apalagi udah mulai memasuki remaja dan di situ aku mulai muncul penglihatan.
wah ternyata ya aku mau nambahin dikit mengenai arwah gentayangan. Jadi sebenarnya tidak semua arwah gentayangan itu iseng atau negatif atau jahat ya. Ada beberapa dari mereka juga yang masih mikirin mamanya yang masih hidup, atau sanak saudaranya yang lain yang masih hidup, atau mungkin teman baiknya gitu. Jadi mereka masih menunggu di sini sampai akhirnya berangkat sama-sama. Sampai orang tersebut akhirnya dipanggil Tuhan juga, terus berangkat sama-sama gitu. Ada yang kayak gitu. Ya pokoknya kami di sini ya, kami aja lah berharap arwah-arwah gentayangan itu dapat menemukan home-nya kembali. Amin. Amin. Rumahnya kembali. Aku ngerasa kok ini kayaknya ada something off ya gitu. Bukan doa ke nenek, tapi kayak pas aku merem tuh aku ngelihat di sini tuh kayak ada banyak shiu. Dimensi selanjutnya, teman-teman Anovers yang tercinta, ini sebenarnya kami masih meneliti karena dimensi yang nggak enak. There is no point kami meneliti dimensi ini. Faedahnya buat kami apa gitu? Normal, semennya normal, catnya masih ada, tapi kayak bluwek sejelek-jeleknya dan hitam, ada akar dan yang lain-lain. Oh,